Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku Susi Eri. Kali ini kita akan ngebahas ruang lingkup biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Ruang lingkup biologi. Apa sih biologi? Nah, biologi ini dalam bahasa Yunani terdiri dari dua, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme atau makhluk hidup dan kehidupannya. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, tumbuh dan berkembang, memiliki metabolisme tubuh, ada pernapasan, pencernaan, dan lain-lain. Lalu berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mampu beradaptasi. Adapun cabang-cabang dari ilmu biologi sendiri, yaitu adapun beberapanya, ada ekologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua ada evolusi, yaitu mempelajari tentang sejarah perkembangan makhluk hidup dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada zoologi, yaitu mempelajari tentang dunia hewan. Lalu ada botani, mempelajari tentang dunia tumbuhan. Adapun anatomi yang mempelajari tentang letak dan struktur organ tubuh makhluk hidup. Serta ada genetika yang mempelajari tentang mekanisme dan hukum-hukum pewarisan sifat. Masih ada banyak lagi, namun di sini hanya menjelaskan 6 saja. Lanjut tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari molekul, yaitu partikel-partikel penyusun tubuh organisme yang dibangun oleh atom-atom. Mempelajari tentang mikromolekul dan makromolekul seperti virus, DNA, RNA, dan zat-zat organik maupun anorganik. Mikromolekul itu adalah molekul yang berukuran kecil, sementara makromolekul adalah molekul yang berukuran besar. Lalu ada sel. Sel adalah unit terkecil suatu kehidupan. Sel memiliki organel-organel atau bagian-bagian sel yang terdiri dari dinding sel, inti sel, membran sel, ribosom, dan lain-lain. Berikut adalah gambarnya, bisa dilihat ya, di situ ada lisosom, ada badan Golgi, dan lain-lain. Tingkat yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya jaringan otot dan jaringan pembuluh. Lanjut ada organ. Organ adalah kumpulan dari berbagai jaringan berbeda yang melakukan fungsi tertentu, contohnya otak, jantung, dan paru-paru. Lanjut dengan sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ bekerja sama membentuk sistem organ dan mempunyai fungsi tertentu. Contohnya, organ jantung, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah arteri bekerja sama menjalankan fungsi sistem peredaran darah, yaitu untuk memompa darah dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Lanjut, ada organisme atau individu. Artinya adalah sistem organ saling bekerja sama sehingga terbentuk individu utuh. Nah, organisme mempelajari tentang hubungan kerja sama dan saling ketergantungan antar seluruh organ yang menyusun tubuh organisme. Jadi nggak ada ya yang namanya organ yang ini lebih penting daripada organ yang ini lebih penting, enggak. Tapi mereka saling ketergantungan. Kalau salah satu organnya bermasalah, maka akan mempengaruhi organ-organ yang lain di dalam tubuh kita. Lanjut ada populasi. Nah, organisme di bumi ini kan banyak tuh tadi. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, supaya lebih sederhana, oleh ilmuwan dikelompokkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan mulai dari kesamaannya, cirinya, ataupun berdasarkan perbedaannya menjadi beberapa kelompok.
Kelompok organisme sejenis berkumpul dalam suatu area pada waktu yang sama itu disebut dengan populasi. Jadi kelompok organisme sejenis, contohnya populasi manusia, populasi semut, adapun populasi kucing, populasi rusa, dan sebagainya. Lanjut, ada yang namanya komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi dari berbagai spesies organisme yang hidup bersama dalam lokasi tertentu. Akan terjadi interaksi baik antar anggota dalam populasi maupun interaksi antar populasi yang berlainan. Contohnya semua organisme di pantai Florida. Nih bayangin ya, di pantai ada organismenya kan banyak tuh, ada kumpulan kerang, ada kumpulan ikan, ada kumpulan burung. Nah, semua organisme itu disebut komunitas. Maka mereka akan terjadi interaksi baik burung dengan ikan ataupun ikan dengan kerang dan sebagainya. Lanjut, ada ekosistem. Ekosistem adalah seluruh komunitas beserta lingkungan fisik tempat semua organisme melangsungkan kehidupan. Kayak yang tadi kan kalau di komunitas itu adalah organismenya tuh, semua organisme. Nah, kalau ekosistem ini udah semua komunitasnya, tempat lingkungannya pun ikut masuk ke dalam ekosistem. Lanjut lagi, ada bioma, yaitu ekosistem dalam ukuran yang lebih besar. Contohnya bioma padang rumput. Yang terakhir ada biosfer, yaitu mencakup seluruh ekosistem di bumi dan tempat hidupnya meliputi atmosfer. Jadi tingkatannya tuh mulai dari molekul sampai ke biosfer. Oke, segini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk lebih tahu materi-materi kimia, biologi, dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.